ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita dengan memohon bimbingan taufik dan petunjuk dari Allah melanjutkan pelajaran tafsir, membaca kitab tafsir Syekh As-Sa'di rahimahullah, masih pada surat Az-Zukhruf, dan pelajaran kita malam hari ini mulai pada ayat ke-19. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا. Silakan dibaca ayat yang ke-19. أعوذ بالله من الشيطان Hasbuk, barakallahu fiik. Untuk ayat yang ke-19 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alu, masih menceritakan tentang orang-orang musyrikin ya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan penyimpangan orang-orang musyrikin sebagaimana di ayat-ayat sebelumnya. Di sini Allah mengabarkan wa ja'alu, dan mereka menjadikan, maksudnya orang-orang musyrikin, al-malaikata, yaitu para malaikat. Al-malaika jamak, sementara mufradnya malakun ya, mufradnya malakun. Malakun ini satu malaikat. Mufrad itu untuk satu, maknanya satu malaikat, malakun. Sementara banyaknya, yaitu jamak, adalah malaikatun. Malaikatun ya, malaikatun jamak. Wa ja'alul malaikata, orang-orang musyrikin menjadikan para malaikat, alladzina artinya yang, untuk banyak. Alladzina, yang untuk banyak
orang, tetapi ini diperuntukkan buat laki-laki. Karena dalam bahasa Arab itu dibedakan antara lafaz laki-laki dan perempuan. Kata-kata secara jenis dibagi dua dalam bahasa Arab. Yang satu mudzakkar, yaitu untuk laki-laki. Yang kedua muannas. Muannas itu untuk perempuan, baik jenis kelamin maupun hukum. Ya, itu pembahagian dalam bahasa Arab dan berbeda kata-katanya. Seperti contoh siswa, murid dalam bahasa Arab, kalau laki-lakinya talibun, ya, kalau laki-lakinya talibun, ya, talibun ini laki-laki, talibun. Kalau perempuan atau untuk muannas talibatun, ya, pakai tak di akhirnya, talibatun. Yang ini laki-laki siswa, kalau ini siswi, murid laki-laki atau murid yang kedua murid perempuan. Itulah kaidah dalam bahasa Arab. Sekarang balik kita ke ayat. Waja'alu, dan mereka orang-orang musyrikin al-malaikah, para malaikat. Coba dilihat. Sebagai tanda muannas perempuan, terkadang itu adalah huruf ta di ujung, ya, al-malaikata. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala menyifati mereka yang lafaznya adalah muannas karena ada ta, tetapi Allah sifati dengan alladzina. Alladzina ini untuk yang artinya yang, tetapi untuk banyak, yang untuk banyak jumlahnya, dan tambah plus laki-laki. Plus laki-laki. Kalau perempuan allati, ya. Kalau banyaknya allati, ya, allati itu untuk banyak kalau yang perempuan. Jadi di sini alladzina itu malaikat yang, dan karena malaikat itu tadi banyak, maka dipakai alladzina. Mereka menjadikan malaikat yang mereka, hum di sini mereka itu balik ke malaikat lagi, ya. Yang mereka, yaitu para malaikat itu ibadur rahman. Ibadur rahman, ibad jamak dari abdun. Ini banyak. Kalau satu hamba apa? Abdun. Ya, kalau satu orang hamba, abdun. Kalau banyak ibad. Ini untuk laki-laki. Ibadun, abdun, abdani, ibad, ini untuk laki-laki. Ya. Kalau perempuan bukan abdatun tetapi amatun. Kalau untuk perempuannya apa? Amatun, bukan ummah tetapi amah. Amatun. Amatun satu orang hamba perempuan. Ya. Kalau hamba perempuan Allah, amatullah.
Amatullah. Amatullah. Ini sama dengan Abdullah untuk siapa? Laki-laki. Kalau untuk perempuannya amatullah. Kalau abdun jamaknya tadi apa? Ibad. Ditambah alif setelah ba. Ibad. Ainnya berbaris bawah. Ibadun. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Allah menceritakan tentang hamba-hamba Allah. Pujian. Ibadullah, hamba-hamba Allah. Kalau amatun, kalau banyak hamba-hamba perempuan Allah, ima. Ya. Amatun jamaknya ima atau ima. Ya, ima'ullah, hamba-hamba perempuan Allah. Saya jelaskan ini karena ada maksud. Karena ada maksud. Nanti kita akan tahu apa yang saya maksud. Alladzina hum ibadur rahman, mereka menjadikan orang-orang musyrikin menjadikan para malaikat yang notabene-nya adalah mereka itu adalah siapa? Ibadur Rahman. Tadi ibad itu untuk apa? Untuk laki-laki. Ibadur Rahman. Mereka jadikan apa? Mereka jadikan inatha. Itu yang muannas tadi. Bahasa Arab dari sisi jenis, ya. Bahasa Arab dari sisi jenisnya terbagi dua, muzakkar dengan apa? Dengan muannas dari sisi jenis kelamin. Dibagi yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Semua kata-kata seperti itu. Semua kata-kata yang ada laki-laki perempuannya dibagi dua. Seperti tadi siswa, siswi, ya. Atau hewan juga yang jantan, yang betinanya dibedakan kata-katanya. Singa jantan dengan singa betina. Kalau kita kan sama-sama singa, cuma tinggal tambah jantan betinanya. Kalau bahasa Arab beda, dibedakan. Ya, harimau juga. Ya, jadi menunjukkan betapa kayanya bahasa Arab. Jadi ketika kita mendengarkan berita dari Allah bahwa orang-orang musyrikin menjadikan para malaikat yang mereka itu adalah hamba-hamba Ar-Rahman. Ar-Rahman salah satu dari nama Allah. Ar-Rahman salah satu dari nama Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman salah satu dari nama Allah yang diambil dari sifat rahmat. Allah memiliki sifat rahmat, dan dari sifat itu ada dua nama. Dari sifat rahmat Allah ada dua nama. Ar-Rahman yang pertama, Ar-Rahman yang pertama, yang kedua apa? Yang kedua apa? Ar-Rahim. Ya, Ar-Rahman yang pertama, sebagaimana dijelaskan oleh ulama tafsir, Ar-Rahman. Yang kedua Ar-Rahim. Ini kedua-dua nama Allah ini diambil dari sifat apa? Diambil darinya sifat rahmat Allah. Rahmat Allah. Allah memiliki sifat rahmat yang wasi'at kulla syai'. Rahmatnya meliputi segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang tidak mendapat rahmat Allah. Makanya Allah berfirman dalam hadis qudsi, atau Nabi mengabarkan dalam hadisnya, inna lillahi mi'atu rahmah. Allah memiliki 100 rahmat. Ini makhluknya, dicipta oleh Allah, bukan sifat, tapi dia mencipta 100 bentuk rahmat
untuk diberikan kepada makhluknya, kemudian dibagi dua. Yang 100 itu dibagi dua, dan pembagiannya sangat ketara. 1 dari 100 itu diturunkan di dunia. 1 dari 100 itu diturunkan oleh Allah di dunia dengan satu rahmat yang Allah turunkan ke dunia. Berkasih sayanglah seluruh makhluknya, sampai kata Nabi, ketika seekor unta mengangkat kakinya dan tidak jadi meletakkan, menginjakkan kakinya ketika melangkah, karena di tempat yang seharusnya diletakkan kakinya itu ada anaknya. Ada anaknya. Dia ingin melangkah, di tempat dia melangkahkan untuk meletakkan langkahnya itu ada anaknya masih bayi. Lalu tidak jadi dia letakkan langkahnya, dipindahkan ke tempat yang lain. Itu bahagian dari satu rahmat yang Allah turunkan di bumi, di dunia. Itu pembagian dari 100 tadi. Sisa berapa? 99 itu disimpan oleh Allah untuk diberikan kepada manusia di akhirat kelak. Yang sekarang yang anehnya, kita berkejar, berpacu untuk merebut yang satu tadi, satu bahagian tadi, yang pasti diberikan oleh Allah kepada semua makhluknya. Sementara yang 99 itu kita kesampingkan, kita tidak pedulikan, kita anggap itu tidak ada. Padahal 99 rahmat Allah siapkan untuk di akhirat diberikan kepada hamba-hambanya di surga. Di surga. Ya. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, jadi Ar-Rahman salah satu dari rahmat Allah. Salah satu dari nama Allah yang diambil dari nama ini sifat apa tadi? Rahmat. Sifat rahmat Allah. Kemudian ada nama yang lain yaitu Ar-Rahim. Para ulama membedakan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini. Ada yang mengatakan bahwa Ar-Rahman ini sifat rahmat yang berhubungan dengan zat. Dengan zat Allah. Rahmat yang berhubungan dengan zat Allah, bahwa zatnya maha penyayang. Zat Allah maha penyayang. Ya, maka dengan sifat zat rahmatnya Ar-Rahman ini, Allah Subhanahu wa taala mengasihi, menyayangi seluruh makhluknya tanpa dibedakan satu dengan yang lain. Sampai yang kufur kepadanya pun mendapatkannya. Yang ingkar kepada Allah mendapatkan rahmat tersebut. Karena itu sifat zat Allah. Sementara Ar-Rahim itu rahmat yang dikhususkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang beriman. Untuk hamba-hambanya yang beriman. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَكَانَ اللَّهُ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. Ya, ini dia. Di surat Al-Ahzab. Di surat Al-Ahzab. Karena ada dua ya. Di surat At-Taubah 1, bil mu'minina raufur rahim. Raufur rahim ini bukan dinisbatkan kepada Allah, tapi ini sifat Nabi Muhammad SAW. Di surah At-Taubah ayat 128
Surah At-Taubah 128, hampir senada, tetapi ini sifat Nabi Muhammad SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Ini untuk Nabi. Sementara di surat Al-Ahzab ayat 43, ini yang saya maksud, yaitu huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Allah tidak mengatakan rahmana tetapi rahima. Ini menunjukkan bahwa nama Ar-Rahim itu adalah menunjukkan sifat rahmat yang Allah berikan khusus kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Adapun nama Ar-Rahman itu sifat rahmat yang diperuntukkan oleh Allah, reaksinya dari rahmat itu, imbas dari rahmat itu kepada seluruh makhluknya, siapapun juga, apapun juga. Ini perbedaan antara nama Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Sekarang konteks ayat ini bahwa orang-orang musyrikin menjadikan para malaikat yang notabene-nya mereka adalah ibadur rahman, mereka jadikan inathan, mereka jadikan perempuan. Mereka anggap malaikat itu jenis kelaminnya wanita, perempuan. Ya. Itu penyimpangan orang-orang musyrikin yang ditegur oleh Allah, diceritakan ke kita keyakinan mereka bahwa para malaikat itu perempuan. Lalu kalau bukan perempuan berarti laki-laki juga bukan. Juga bukan. Tidak ada nas yang sharih, yang nyata, yang jelas menunjukkan malaikat itu laki-laki. Tetapi bukan perempuan, iya. Malaikat bukan perempuan, iya. Ini bantahan dari Allah bahwa malaikat bukan perempuan. Dan banyak dalil-dalil yang lain di mana Allah menyatakan bahwa malaikat itu bukan perempuan, jenis kelaminnya. Lalu kalau bukan perempuan, apakah laki-laki? Tidak mesti. Tidak mesti. Ya. Tidak mesti. Tetapi bukan perempuan. Lalu Allah Subhanahu wa taala di sini bertanya, asyahidu khalqahum. Apakah? Di situ apakah? Apakah? Syahidu, mereka menyaksikan. Mereka menyaksikan. Syahidu. Waw di sini untuk jamak. Di sini waw juga waja'alu untuk jamak, mereka. Apakah mereka menyaksikan khalqahum? Khalqa ini masdar, ya. Khalqa ini masdar, yaitu penciptaan. Penciptaan. Hum, mereka, yaitu para malaikat. Allah bertanya ke mereka yang menyatakan bahwa malaikat itu perempuan, apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat sehingga mereka tahu jenis kelaminnya perempuan? Itu pertanyaannya. Jawabannya apa? Jawabannya enggak, mereka tidak menyaksikan. Mereka orang-orang yang menyatakan malaikat itu perempuan tidak menyaksikan penciptaan malaikat. Jangankan penciptaan malaikat, penciptaan Nabi Adam saja mereka tidak menyaksikan. Manusia pertama. Sementara malaikat sebelum dicipta, sebelum manusia. Ya. Sebelum dicipta jin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi urutannya malaikat, jin, dan terus manusia setelahnya. Ya.
Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang dari apa jin dicipta. Ya, Allah mengabarkan bahwa jin dicipta sebelum manusia dari api. Ya. Asyahidu khalqahum, ini pertanyaan dari Allah, apakah mereka menyaksikan penciptaan para malaikat itu sehingga mereka tahu jenis kelaminnya? Kemudian muncul ancaman dari Allah. Satuktabu, akan. Sa ini akan. Ya, akan. Misalnya saya akan pergi. Saya akan belajar, itu sin. Fungsi sin dalam bahasa Arab yang biasanya masuk ke fi'il mudhari. Ya, sa'adhabu, sa'adrusu, sa'akulu. Ya, sa'usafiru, saya akan bersafar, saya akan belajar. Ada sebelum kata kerja mudhari'nya. Sama dengan saufa. Ini juga kata lain, saufa. Ya, ini juga artinya akan melakukan sesuatu. Satuktabu, akan ditulis. Tuktabu itu ditulis, dicatat. Ya, akan ditulis. Apa yang ditulis itu? Syahadatuhum. Syahadat, persaksian mereka. Persaksian mereka, karena mereka mempersaksikan bahwa malaikat itu perempuan. Itu diancam oleh Allah. Persaksian mereka akan ditulis, dicatat. Nanti di hari kiamat ditanya. Wa yus'alun. Wa dan yus'alun, mereka ditanya atau diminta pertanggungjawaban. Ini ancaman. Karena mereka berbicara tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Mereka tidak menyaksikan penciptaan malaikat lalu mengklaim bahwa malaikat itu perempuan. Ya. Dan bahkan bukan sekedar menyatakan perempuan, tetapi mereka juga mengatakan anak perempuan Allah. Bertubi-tubi, ya, kekejian mereka terhadap Allah. Mereka berbuat begitu hina, merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Pada pelajaran yang lalu Allah menyatakan bahwa mereka tidak suka anak perempuan. Orang-orang musyrikin tidak menyukai anak perempuan. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi. Begitu hina, begitu kecewa mereka punya anak perempuan. Anak perempuan yang mereka tidak mau itu mereka nisbatkan kepada Allah, bahwa Allah punya anak perempuan. Ya. Di sini Allah mengancam satuktabu syahadatuhum. Persaksian mereka bahwa malaikat itu perempuan akan dicatat dan nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka menyatakan malaikat itu perempuan? Mereka akan dimintai pertanggungjawaban dan mereka akan disiksa, dihukum karena menyatakan sesuatu yang mereka tidak ketahui. Ayat berikutnya kita baca dulu tafsir untuk ayat ini. Tafsir Syekh Sa'di rahimahullah. Ya. Apa kata Syekh Sa'di? Ya. Untuk ayat ini merupakan lanjutan dari argumen-argumen sebelumnya. Di sini wa minha annahum ja'alul malaikata alladhina hum ibadullahi inatha. Di antara kebatilan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin adalah menjadikan para malaikat yang mereka adalah hamba-hamba Allah, menjadikan mereka itu perempuan. Fatajarra'u 'alal malaikah, kata Syekh Sa'di, mereka melakukan tindakan keberanian terhadap para malaikat, atau melakukan tindakan
yang tanpa pertimbangan, tanpa hujah, tanpa ilmu tentang para malaikat. Keberanian yang luar biasa menyatakan malaikat itu perempuan, ini keberanian yang keblinger, yang tidak ada alasan. Mereka juga tidak menyaksikan malaikat, penciptaan malaikat juga tidak mereka lihat. Kalau pernah nampak malaikat oleh mereka dan nampak bentuk-bentuk perempuan, lalu mereka mengklaim perempuan, mungkin. Sementara mereka tidak pernah lihat malaikat. Dan juga tidak pernah melihat penciptaannya. Tiba-tiba mereka mengatakan bahwa malaikat itu perempuan. Kata Syekh Sa'di, al-ibadil mukarrabin, yang mana mereka hamba-hamba yang didekatkan kepada Allah, waraquhum an martabatil ibadati wadh-dhulli, di mana orang-orang musyrikin itu menaikkan, meninggikan para malaikat dari level kehambaan. Ini yang sebelumnya, dari tingkatan sebagai hamba, ibadur rahman, mereka naikkan menjadi anak Allah. Bukan hamba lagi, tetapi anak Allah. Ila martabatil musyarakati lillah, ke tingkatan atau level yang setingkat dengan Allah, yaitu anak Allah, bahagian dari Allah. Fi syai'in min khawasihi, pada sesuatu yang merupakan kekhususan Allah. Thumma nazalu bihim, kemudian mereka rendahkan para malaikat an martabati dzukuriyah, dari derajat, dari status laki-laki, ila martabatil unuthah, menjadi statusnya perempuan. Pertama mereka naikkan derajatnya dari sebagai seorang hamba, sebagai hamba Allah, menjadi anak Allah. Yang kemudian berikutnya mereka turunkan derajat yang dari laki-laki menjadi perempuan. Apa kata Syekh Sa'di? Fasubhana man azhara tanaquda man kadzaba alaihi, maha suci Allah yang telah menampakkan, membongkar, menyingkap kontradiksi. Tanaqud itu kontradiksi, orang-orang yang mendustakan Allah. Dinampakkan, diperlihatkan oleh Allah. Pertama mereka naikkan malaikat derajatnya, memuliakan setinggi-tingginya sampai menjadi anak Allah. Kemudian setelah itu mereka turunkan lagi dari statusnya laki-laki menjadi perempuan. Menjadi perempuan. Lalu ini kontradiktif. Ini terjadi pertentangan antara mereka. Wa anada rusulah, orang-orang yang menentang para rasul. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah mereka. Annallaha radda alaihim bi annahum lam yashhadu khalqallahi li malaikatihi. Allah membantah mereka dengan menyatakan bahwa mereka tidak menyaksikan penciptaan malaikat. Dari mana mereka tahu malaikat itu perempuan, sementara mereka tidak menyaksikan penciptaannya? Fa kaifa yatakallamuna bi amrin minal ma'lumi inda kulli ahadin annahu laysa lahum bihi ilmun walakin la budda an yus'alu an hadhihi syahada. Mana mungkin mereka bisa atau sampai begitu beraninya menyatakan sesuatu yang mereka tidak punya ilmu tentangnya. Namun demikian mereka tetap akan ditanya tentang persaksian tersebut, dan akan dicatat persaksian mereka, dan akan disiksa persaksian mereka bahwa malaikat itu perempuan. Nanti akan ada konsekuensinya, yaitu mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para jemaah untuk ayat yang ke-19. Insyaallah setelah azan kita akan lanjutkan. الله
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Allah Subhanahu wa taala berfirman masih tentang orang-orang musyrikin. Tadi mereka diberitakan oleh Allah menganggap bahwa malaikat itu perempuan. Dan sebelumnya mereka menyatakan bahwa malaikat itu anak perempuan Allah. Dan yang berikutnya mereka menyembah malaikat. Mereka menyembah para malaikat. Jadi karena mereka menganggap anak perempuan Allah sehingga mereka menyembahnya. Di sini Allah mengatakan subuhat mereka, mengabarkan ke kita apa alasan mereka menyembah para malaikat yang dianggap sebagai anak perempuan Allah. Mereka berdalih dengan takdir. Berdalih dengan takdir. Beralasan dengan takdir. Apa kata mereka? Wa qalu wa dan qalu mereka berkata. Siapa tadi mereka ini? Masih orang-orang musyrikin. Dan mereka berkata, apa perkataan mereka? Lau sya'ar rahman. Ini menunjukkan bahwa orang-orang musyrikin sebagian mereka menerima nama Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahman. Sebagian tidak. Sebagian tidak.
Di sini mereka mengatakan lau sya'ar rahman, lau andai atau jika, sya'a berkehendak atau menghendaki, sya'a ya, sya'a berkehendak atau menghendaki, ar-rahman Allah, ar-rahman Allah yang bersifat rahman, maha penyayang atau maha pengasih. Ma abadnahum, ma tidak, ma di sini artinya tidak. Kata mereka, andai atau jika Allah menghendaki, jika Allah Ar-Rahman menghendaki, maka kami atau tidak, abadnahum, kami menyembah mereka. Mereka di sini maksudnya malaikat. Ya. Abadna, kami menyembah. Asal katanya abada ya'budu, ya, abada ya'budu, ya, ya'budu menyembah. Kalau abada dia telah menyembah, kalau abadta engkau telah menyembah. Kalau kami abadna, kalau kalian abadtum, ya, abadtum seperti dalam surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la ana abidum ma abadtum, ya, apa yang telah kalian sembah. Kalau di sini mereka mengatakan jika atau andai Ar-Rahman yaitu Allah berkehendak atau menghendaki, tidaklah kami menyembah mereka. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kami menyembah malaikat, tidak ada terjadi apa-apa. Tidak ada terjadi apa-apa. Ini terkadang yang menjadi fitnah besar untuk manusia. Karena Allah tidak langsung menghukum. Wa umli lahum, saya beri mereka tangguhan, ditangguhkan oleh Allah. Jadi ketika mereka berpuluhan tahun, beratusan tahun menyembah malaikat, tidak terjadi apa-apa. Andai Allah SWT menyatakan atau tidak menghendaki kami menyembah, maka Allah akan cegah. Allah akan turunkan siksa, Allah akan lakukan ini ke kami. Ternyata selama ini dari nenek moyang kami dahulu kala melakukan perbuatan ini, tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Berarti benar ini. Jadi standar nilai sebuah kebenaran itu ketika tidak terjadi apa-apa. Makanya terkadang orang tertipu. Kenapa biasa yang terjadi gempa itu di negeri-negeri Islam atau di tempat-tempat kaum muslimin, orang yang beriman saja? Gempa di tempat orang yang beriman. Kalau memang benar, kenapa tidak tempat orang-orang yang berbuat maksiat saja? Atau orang-orang yang kufur, kenapa di sana aman-aman, sementara di tempat orang yang beriman banyak musibah, banyak bencana. Orang terkadang tertipu dengan ini. Seperti itu pula lah syubhat orang musyrikin. Kalau seandainya yang kami lakukan dari menyembah malaikat ini sebuah keburukan atau sebuah penyimpangan, dan Allah berkehendak untuk mencegah, maka akan Allah cegah kami. Kami tidak akan menyembah mereka. Sebelum kami melanjutkan menyembah, Allah sudah berikan teguran, Allah sudah menghukum. Ternyata selama ini tidak terjadi apa-apa. Ini menjadikan menjadikan banyak orang terfitnah, dan itu ujian Allah. Berat memang. Untuk mempertahankan tauhid berat. Untuk masuk kepada akidah tauhid ini susah. Makanya untuk memahamkan orang untuk sesuatu yang mereka telah lama lakukan itu sebuah kesalahan, susah. 950 tahun lamanya Nabi Nuh untuk memahamkan kaumnya. Tidak ada yang mau. Tidak ada yang nerima. Sampai akhirnya Allah binasakan. Untuk kita di akhir zaman ini, tidakkah kita ambil pelajaran? Tidakkah kita mengambil pelajaran? Sementara
apa yang dilakukan oleh sebagian orang di zaman sekarang ini tidak ada bedanya yang dilakukan oleh umat Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Jadi kata mereka, "Lau sya'ar rahmanu ma'abadnahum." Andai Allah berkehendak maka kami tidak akan menyembah mereka. Karena Allah berkehendaklah maka kami sembah. Apa buktinya Allah berkehendak? Tidak terjadi apa-apa. Aman-aman saja. Sudah ratusan tahun malah. Sudah dari nenek-nenek moyang kami dahulu. Sudah sekian generasi. Ini yang kami dapatkan. Seperti nanti akan disebutkan juga oleh Allah alasan mereka. Ya, dan itulah watak orang-orang musyrikin sepanjang masa. Ya. Berdalil dengan takdir. Berdalih dengan takdir. Lalu Allah membantah. Apa kata Allah? Ma lahum bidzalika min ilmin. Ma di sini tidak, ya. Tidaklah lahum bagi mereka, yaitu orang-orang musyrikin, bidzalika tentang itu. Tentang itu maksudnya apa yang mereka lakukan itu kebenaran, min kebatilan, min ilmin dari ilmu. Mereka tidak punya ilmu. Mereka tidak punya ilmu. Karena tidak ada para nabi yang mengajarkan sembahlah selain Allah. Tidak ada. Para rasul juga tidak ada. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah tidak ada menganjurkan untuk berbuat syirik, untuk menyembah malaikat. Makanya nanti di akhirat, ketika manusia mereka tadi beralasan di hadapan Allah bahwa kami menyembah malaikat, di surat Saba, di surat Saba, ya, di surat Saba ayat 40, ya, Allah Subhanahu wa taala ceritakan bahwa nanti akan di hadapan Allah ini, kan nanti semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Yang menyatakan malaikat itu perempuan ditulis, dicatat, nanti di hadapan Allah ditanya, kau dahulu di dunia menyatakan malaikat itu perempuan? Tidak ada penolakan. Iya. Nah, kenapa kamu katakan itu? Pernah kamu menyaksikan malaikat? Pernah kamu juga menyaksikan penciptaan malaikat? Nah, sehingga mereka ketika mengungkapkan, meyakini sesuatu tanpa ilmu, dan itu merupakan kebatilan, sehingga konsekuensinya siksa, hukuman. Sama dengan sekarang, mereka menyembah malaikat. Ya. Lalu di surat Saba tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa yauma yahsyuruhum jami'an, ya, wa yauma yahsyuruhum jami'an, pada hari di mana mereka orang-orang musyrikin dihimpun, termasuk orang-orang beriman, semua manusia dikumpulkan oleh Allah. Thumma yaqulu lil malaikah, kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, ahaulai, apakah mereka itu, iyyakum, kepada kalian, kanu ya'budun, mereka menyembah? Itu pertanyaan Allah, karena mereka mengaku menyembah malaikat. Lalu malaikat ketika ditanya oleh Allah, apa mereka memang menyembah kalian? Apa kata para malaikat? Qalu subhanak, maha suci engkau. Kata mereka kepada Allah, anta waliyuna min dunihim, engkaulah penolong kami selain dari mereka. Bal kanu ya'budunal jinna, justru mereka yang mereka sembah adalah jin. Kata malaikat membantah. Malaikat membantah bahwa manusia tidak menyembah mereka. Yang disembah oleh manusia itu jin. Aktsaruhum bihim mu'minun, kebanyakan manusia beriman kepada bangsa jin, beriman menyembah jin. Jadi jin mengaku malaikat, jin mengaku malaikat, mengaku sebagai malaikat. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ma lahum bidzalika min ilmin, mereka tidak memiliki tentang itu ilmu sedikit pun, tentang malaikat yang mereka sembah itu berhak disembah,
atau apa benar mereka menyembah malaikat, itu mereka tidak punya ilmu. In hum illa yakhrusun. In di sini tidaklah hum mereka orang-orang musyrikin illa melainkan yakhrusun berdusta. Jadi pengakuan mereka menyembah malaikat itu dusta. In hum illa yakhrusun. Tidaklah mereka melainkan melakukan kedustaan, mengada-adakan kebohongan. Ini bantahan Allah dan ini ancaman sekaligus. Kita baca uraian dari Syekh Sa'di rahimahullah untuk ayat ini ya. Apa kata Syekh Sa'di rahimahullah? Wa qawluhu wa qalu law syaa ar-rahmanu ma abadnahum. Mereka mengatakan andai Allah yang Maha Rahman berkehendak maka kami tidak akan mengibadati mereka malaikat. Fahtajju, kata Syekh Sa'di, maka mereka orang-orang musyrikin beralasan ala ibadatihim, terhadap penyembahan mereka kepada para malaikat. Apa alasan mereka? Dengan masyiatullah, berdalil dengan takdir. Allah yang menghendaki kami menyembahnya, Allah yang menghendaki. Mana mungkin Allah menyiksa, karena Dia yang menghendaki. Nah, sama dengan orang-orang sekarang atau sebagian kaum muslimin berdosa lalu beralasan dengan takdir. Ya, seperti juga ungkapan orang-orang musyrikin. Walau sya'allahu ma asrakna wala abauna. Kalau Allah berkehendak maka kami tidak akan berbuat syirik dan nenek moyang kami dahulu juga tidak akan berbuat syirik. Tetapi karena Allah menghendaki maka kami berbuat syirik. Tidak ada alasan gunanya beralasan dengan takdir. Karena Allah sudah turunkan bukti-bukti. Allah sudah berikan turunkan kitab untuk mengajak, menyeru para nabi untuk mentauhidkannya dan meninggalkan kesyirikan. Tapi mereka tetap berbuat syirik. Ada cerita di zaman Umar, ketika seorang pencuri tertangkap, lalu ketika hendak diponis potong tangan, dia beralasan, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya saya mencuri karena takdir, karena kehendak Allah, karena takdir, karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu menghukum saya? Karena sesuatu yang sudah dikehendaki oleh Allah. Apa kata Umar? Iya, kamu mencuri karena takdir, karena dikehendaki oleh Allah, dan kami pun memotong tanganmu karena kehendak Allah. Ya, karena kehendak Allah. Jadi tidak ada alasan berdosa dengan takdir. Karena Allah sudah jelaskan, ini jalan kebaikan, ini jalan keburukan. Siapa yang mau berbuat baik, ini konsekuensinya, pahalanya, balasannya. Yang berbuat keburukan, ini konsekuensi, hukuman, siksa. Ya, tidak ada alasan dengan takdir. Dan orang-orang musyrikin wataknya seperti itu. Yaitu mereka beralasan dengan takdir sebagaimana di ayat ini dan juga di ayat yang tadi kita bacakan. Mereka mengatakan lau sya'allahu ma asrakna. Allah kalau berkehendak maka kami tidak akan berbuat syirik. Dan bukan hanya kami, nenek moyang kami dahulu juga tidak berbuat syirik. Tapi ternyata karena Allah berkehendak maka terjadi kesyirikan. Kami berbuat syirik. Kami lakukan semua ini turun-temurun. Ya. Lalu kata Syekh Sa'di, wa hiya hujjatun lam yazal al-musyrikuna yutriquna atau yatruqunaha. Ini adalah alasan yang selalu diungkapkan oleh orang-orang musyrikin sepanjang zaman, bahwa mereka berbuat syirik itu karena kehendak Allah. Ya, tanpa ada alasan, tanpa ada dalil, tanpa ada argumen yang datang dari Al-Quran, dari hadis, dari tuntunan Allah dan Rasulnya, dari wahyu, tidak ada. Alasannya cuma karena takdir. Ya, karena masyiatullah. Kata Syekh Sa'di, wahiyya hujjatun batilatun fi nafsiha. Itu merupakan alasan yang batil dari sisi zatnya. Mengatakan beralasan dengan takdir itu sudah batil. Apalagi beralasan berbuat syirik.
apapun alasan, alasan, kalau dengan takdir alasannya itu sudah batil. Seperti mencuri, berzina, atau berbuat kesalahan, dia mengatakan ini sudah takdir Allah. Saya sesat sudah takdir Allah. Saya hendak salat sudah takdir Allah. Saya hendak mau ngaji sudah takdir Allah. Ini secara zatnya sudah batil, apalagi untuk berbuat kesyirikan. Ya. Dan dia batil secara aqlan wa syar'an, secara logika dan secara syariat. Fa kullu aqilin la yaqbalu al-ihtijaj bil qadar. Semua yang berakal tidak akan mungkin menerima alasan-alasan takdir. Misalnya seseorang menampar muka orang lain. Ditamparnya muka temannya, merah mukanya. Lalu ketika temannya bertanya, "Loh, kenapa kamu tampar muka saya?" Kalau seandainya dia mengatakan saya tampar kena takdir, apakah yang korban ini akan menerima? Tidak mungkin dia menerima. Ini secara akal saja. Ya, secara akal. Sejelas-jelas dia memukul. Lalu dia mengatakan saya memukulnya kena takdir. Sama dengan cerita orang yang mencuri di zaman Umar. Tidak akan diterima secara logika saja. Tidak akan ada yang menerima alasan takdir ketika dia berbuat salah. Ya. Misalnya dia tidak masuk sekolah. Lalu ketika ditanya besok harinya, kenapa tidak sekolah kemarin? Kenapa alpa? Tidak ada alasan sakit, tidak ada alasan uzur yang lain. Lalu dia mengatakan, "Pak, saya tidak hadir kemarin kena takdir." Akan dihapus, dia buat izin di situ? Tidak. Bisa jadi diberi surat peringatan. Ini karena tidak sesuai dengan akal sehat. Apalagi syariat. Karena syariat sudah jelaskan, sudah gamblang, sudah lantang, sudah jelas, sudah terang bahwa ini pelanggaran, ini ketaatan, ini maksiat, ini kebaikan. Sudah jelas. Yang melakukan maksiat ini hukumannya, yang melakukan ketaatan ini balasannya. Jelas. Lalu masih beralasan dengan takdir, maka beliau mengatakan di sini ini batil secara logika dan syariat. Fa kullu aqilin la yaqbal ihtijab bil qadar. Semua yang sehat akalnya tidak mungkin menerima orang yang berbuat kesalahan dengan beralasan takdir. Walau salakahu fi halatin min ahwalihi lam yathbut 'alaiha qadamu. Kalau pernah dia beralasan seperti itu, maka tidak akan mungkin dia mengulangi kembali alasan dengan takdir. Mungkin kebetulan saja ternyata diterima. Ketika dia berbuat salah lagi, tidak mungkin dia beralasan dengan takdir lagi. Dia saja tidak mungkin beralasan dengan takdir untuk kedua kali kesalahannya. Taruhlah yang pertama orang menerima, ya, tapi untuk kedua kali tidak mungkin dia beralasan dengan takdir lagi kalau akalnya masih sehat, kecuali kalau sudah sakit akalnya. Ya. Kemudian wa amma syar'an, adapun secara syariat, fa inna Allah Ta'ala abtala al-ihtijaj bih. Secara syariat, karena Allah telah batalkan beralasan dengan takdir, walam yadhkurhu an ghairil musyrikin bihi al-mukadzibina lirusuli. Beralasan dengan takdir itu tidak diceritakan oleh Allah pelakunya kecuali orang musyrikin. Yang melakukan beralasan dengan takdir berbuat kesalahan itu hanya dilakukan oleh orang-orang musyrikin yang mendustakan para rasul. Fa inna Allah Ta'ala qad aqama al-hujjah 'ala al-ibad. Ini alasannya. Karena Allah sudah tegakkan hujjah, sudah berikan keterangan, sudah jelas jalan kebaikan, sudah jelas jalan keburukan. Ya. Kata Nabi SAW, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Sudah jelas syariat. Maka Nabi mengatakan, inni taraktukum 'alal bayda. Saya tinggalkan kalian di atas syariat yang terang. Lailuha kanahariha. Saking terangnya, malam yang sifatnya gelap terang karena syariat ini terang. Lailuha kanahariha. Falam yabqa li ahadin alaihi hujjatun asla. Maka tidak ada tersisa
bagi siapapun juga untuk beralasan dengan takdir. Walihada qala huna, maka di sini Allah berfirman, ma lahum bidzalika min ilmin. Sebenarnya beralasan dengan takdir itu mereka lakukan bukan karena ilmu, tapi karena kebodohan, kejahiliaan, ya, bukan karena ilmu. Inhum illa yakhrusun, tidaklah mereka kecuali mengada-adakan kebohongan. Ay yatakharrasuna takharrusan la dalila alaih. Mereka mengada-adakan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Wa yatakhabbatuna khabta aswa, dan mereka kebelingar itu apa artinya? Artinya yang saya maksud adalah mengeluarkan sebuah pernyataan yang tidak bisa diterima oleh akal sehat, ya, berbicara yang tidak bisa dipahami. Yatakhabbat khabta aswa. Alasan mereka beralasan dengan takdir berbuat syirik itu adalah ngawur, tidak diterima oleh akal sehat, apalagi oleh syariat. Ini uraian dari Syekh Sa'di rahimahullah untuk ayat yang ke-20. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih pada ayat berikutnya yang ke-21 Allah bercerita tentang orang-orang musyrikin. Kenapa Allah ceritakan mereka? Agar kita tidak terjerumus kepada lubang yang sama, ke jurang yang sama. Cerita-cerita ini diceritakan oleh Allah ke kita agar jangan sampai kita terjerumus ke apa yang mereka telah terjerumus ke dalamnya. Ambil ibrah, ambil pelajaran. Laqad kana fi qasasihim ibrah, kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pada kisah-kisah mereka, terutama para nabi dan rasul dan orang-orang yang menentang para nabi dan rasul, itu terdapat pelajaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari apapun yang terjadi di masa-masa dahulu, baik bagi orang-orang yang beriman maupun orang-orang yang kufur dan mengingkari Allah dan Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan untuk kita pintu-pintu kebaikan dan menjadikan kita orang-orang yang berpegang dengan tuntunan, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita, memperbaiki agama kita, memperbaiki seluruh urusan kita, dan jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menyandarkan kita kepada kemampuan kita walau sekedip mata pun. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya, demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Hasil TV dimanapun berada, para pencinta Hasil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Hasil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita,
dari apa yang Allah rezekikan kepada kita guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Hasil TV. Melalui Hasil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Hasil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang, seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah hadir aplikasi dakwah yang menunjang kebutuhan umat muslim dalam melaksanakan ibadah harian yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Asil App hadir